peningkatan adalah 30 gram dikalikan dengan 1000 ekor. Sehingga 30 kilo. Betul. Jadi kalau kayak gitu, seperti itu berarti FCR-nya itu 1/1. Jadi itu dalam 5 bulan itu tebar ukuran 70, itu udah size-nya di rata-ratanya selisih 2 lah, berarti per ekornya 5 onan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budidaya semuanya, selamat berjumpa kembali dalam channel Pandawa Fisheries, channel yang akan saring berkaitan dengan budidaya perikanan dan motivasi usaha budidaya perikanan. Sahabat semuanya, tidak berlebihan jika faktor efisiensi pakan menjadi faktor kunci keberhasilan bisnis budidaya ikan. Pasalnya, dari total biaya operasional yang dikeluarkan pembudidaya, sekitar 60% sampai 70% dihabiskan untuk pembelian pakan. Di antara berbagai jenis pakan, pakan buatan dianggap lebih efisien daripada pakan alami. Hal ini tergantung dari stadia apa ikan yang akan diberi pakan. Meskipun begitu, untuk stadia benih, sudah tentu lebih efisien bila ikan diberikan pakan alami jenis plankton karena selain ukurannya yang sesuai bukaan mulut, pakan alami tertentu juga bergerak atraktif dan mudah dicerna benih ikan. Pakan alami plankton juga memiliki enzim-enzim tertentu yang dapat membantu pencernaan benih. Untuk stadia juvenile sampai dewasa, pemberian pakan buatan dipandang lebih efisien. Artinya, efisiensi pakan ini ditinjau dari seberapa besar pakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan nutrisi ikan. Hal ini karena nutrisi yang terkandung dalam pakan dibuat sesuai dengan kebutuhan setiap tahapan pertumbuhan ikan. Di samping itu, pakan buatan mudah disimpan dan disiapkan. Kenaikan bahan baku pakan secara langsung berdampak pada harga jual pakan di tingkat konsumen. Terlebih lagi pada beberapa bahan baku yang berasal dari impor, perubahan nilai tukar mata uang asing, terutama USD, sangat mempengaruhi harga pakan. Akhir-akhir ini, harga pakan ikan terbilang sangat mahal. Alternatifnya, para pembudidaya ikan laut memberikan ikan rucah yang harganya lebih terjangkau dibanding pakan buatan pabrik. Meskipun lebih murah, ikan rucah tidak kalah kualitasnya karena kandungan proteinnya yang cukup tinggi. Namun, penggunaan ikan rucah menimbulkan kekhawatiran karena ada kemungkinan bisa menjadi vektor parasit dan penyakit terhadap ikan budidaya. Sahabat budidaya semuanya, tidak dapat dipungkiri boros dalam pemberian pakan menyebabkan pembengkakan dalam ongkos atau biaya produksi budidaya sehingga keuntungan budidaya akan menurun atau bahkan bisa mengalami kerugian. Sehingga efisiensi pemberian pakan dapat menghemat dan menurunkan biaya yang dikeluarkan. Bagaimana cara agar efisiensi pakan meningkat? Efisiensi pakan dapat ditingkatkan dengan beberapa cara, di antaranya adalah 1. Penggunaan bahan baku yang segar. Sebaiknya hindari penggunaan bahan baku pakan yang sudah lama dan sudah kadaluarsa. 2. Penghalusan ukuran bahan baku sampai benar-benar halus. Cara ini dapat dilakukan dengan melakukan penggilingan, penghalusan pada bahan baku pakan ikan. 3. Imbangan rasio antara pasokan unsur C dan N dalam pakan. Pasokan C atau karbon biasanya berasal dari bahan baku yang mengandung karbohidrat atau serat, sementara itu unsur nitrogen, N, dapat dipasok dari senyawa yang mengandung protein. 4. Imbangan rasio antara omega 3 dan 6,5. Strategi pemberian pakan yang tepat waktu dan jumlahnya. 6. Tambahkan senyawa aditif, tambahan pakan, misalnya enzim, vitamin dan lain-lain. Efisiensi pakan alami untuk benih dan dewasa dapat ditingkatkan dengan penggunaan pakan alami yang segar dan masih baru. Pemberian pakan pun harus mengikuti pola waktu ketika ikan tengah lapar. Tak kalah penting, pemberian senyawa aditif seperti enzim, vitamin dan lain-lain dapat membantu meningkatkan efisiensi pakan. Sahabat budidaya semuanya, dalam video kali ini Pandawa Farm and Fisheries akan saring mengenai uji coba yang sedang dijalankan untuk pencarian pakan buatan yang lebih murah.
Pakan yang digunakan dalam uji coba kali ini yaitu Ruby HG-3 Deheus dan Ruby HG-2 Deheus. Kandungan nutrisi dari pakan Ruby tersebut adalah jenis pakan K-time sama dengan 0.2S, lebih besar dari Ruby HG-3 Deheus. Protein min 26% sampai 28%. Lemak min 5%. Serat kasar maks 6%. Kadar abu maks 13%. Kadar air maks 12%. Ukuran 3 mm. Harga 291.000 sak atau 9700 PERKILOGRAM. Jenis pakan Ruby HG-2 Deheus. Protein min 26% sampai 28%. Lemak min 5%. Serat kasar maks 8%. Kadar abu maks 13%. Kadar air maks 12%. Ukuran 2 mm. Harga 296.000 sak atau 9867 PERKILOGRAM. Harga pakan yang lebih murah dibandingkan dengan pakan lainnya. Mari kita simak uji coba yang sedang dijalankan dan telah berjalan selama 26 hari bersama Dian Kustiadi selaku owner Pandawa Farm and Fisheries bersama YouTuber Agung Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel Pandawa Fisheries. Teman-teman semuanya, sahabat budaya semuanya, hari ini kita ada di lokasi wisata Pandawa Farm and Fisheries. Seperti kita ketahui bersama bahwa harga pakan terus-menerus mengalami kenaikan. Hal ini bagi kita sebagai pembudidaya tentunya sangat berat karena ini akan menurunkan margin atau tingkat pendapatan yang kita akan terima. Oleh karena itu, Pandawa Fisheries melakukan uji coba diantaranya dengan menggunakan pakan-pakan yang kalau selama ini kita menggunakan pakan dengan protein yang tinggi di atas 30%, kami mencoba menggunakan pakan yang di bawah 30%. Oke, ini adalah satu kolam percobaan kami, di mana di kolam ini kita menggunakan pakan yang di bawah 30%. Dalam hal ini kita gunakan Global Feed dengan brand pakannya adalah Ruby, ya, di mana tingkat persentase proteinnya sekitar 26-28%. Kita mencoba satu kolam ini, kita akan budidayakan, di mana pada saat awal kami tebar ukuran ikan 40-50 ekor per kilogram. Jadi sekitar kurang lebih 40 gram satu ekornya rata-rata, ya. Jadi kita lihat sampai dengan saat ini sudah berjalan 26 hari, ya. Nah, kita lihat selama 26 hari ini kita sudah mendapatkan berat ikan seperti apa. Oke, kita lanjutkan, kita ambil ikannya, kemudian kita hitung bobotnya dengan menggunakan timbangan. Oke, ya. Oke, sebelum kita ambil ikannya dan kita timbang ikannya, kita akan lihat seberapa lahap, ya, ikan nila merah yang ada di kolam ini memakan pakan yang kita akan berikan. Walaupun saat ini belum saatnya ikan tersebut makan, oke?
kurang lahap ya. Oke, kita sekarang ambil ikannya dan kita timbang berapa ukurannya. Ini agung. Coba lihat sampelnya. Kita lihat, kita coba 3 ya. Kita. Gila. Jadi ini ini 100. Nanti satu dulu. Ini 100 berarti ini 25, 50, 75 sampai 80 gram. Mungkin bisa dilihat di sini. Oke, kita coba ini yang sampel pertama. Kita ini sampel yang kedua. Hampir sama di 75 gram ya. 75 gram. Kita sampel ketiga. Nah, ini sekitar 55. Jadi mungkin plus minus dari 3 ini. Jadi kalau kita lihat 55 ditambah 75, 130 ditambah 75, 205 jadi sekitar ya kurang lebih 70 gram satu ekornya. Jadi terjadi peningkatan seberat 30 gram dalam waktu 26 hari ini. Oke, kita lihat berapa pakan yang sudah diberikan kepada ikan tersebut. Jom. Udah. Oke, ini kita sedang bersama dengan teknisi dari kolam edwisata ini. Ini namanya Kang Ucup ya. Kang Ucup, ini untuk kolam yang kita sedang uji coba dengan menggunakan Ruby ini sudah habis, pakannya udah habis berapa ya selama 26 hari ini? Sekarung berarti 30 kilo ya? Ya 30 kilo. 30 kilo. Tadi itu kita dapatnya sekitar 70 ya, sehingga kenaikan 30 kan tadi ya rata-ratanya ya. Betul. Kenaikan 30 dikalikan dengan 1000, 30 kilo. Berarti memang cukup bagus tinggal pertumbuhannya. Jadi tadi kita sudah hitung bersama, sudah timbang bersama bahwa rata-rata tadi sekitar kurang lebih sekitar satu ekornya sekitar 70 gram. Nah, kita tebar pertama itu di 40 gram rata-ratanya. Ya. Sehingga terjadi kenaikan sekitar 30 gram ya. Betul. 30 gram. Nah, kita tebar itu kan 1000 ini ya. Betul. Ini diameter 4 ya. Diameter 4 kita tebar 1000. Jadi kalau 1000 katakan kematiannya 0, maka peningkatan adalah 30 gram dikalikan dengan 1000 ekor sehingga 30 kilo. Betul. Jadi kalau kayak gitu, seperti itu berarti FTR-nya itu 1/1. Jadi cukup bisa kita andalkan selama proses 26 hari ini. Betul. Nah, tapi jangan lupa bahwa ikan itu biasanya untuk di bulan-bulan pertama itu swingnya atau pertumbuhannya sangat cepat gitu ya. Betul. Nanti pada saat bulan kedua udah mulai melandai gitu ya. Nah, lambat. Jadi selama 26 hari ini tingkat FTR-nya 30 kg pakan menghasilkan 30 kenaikan pertumbuhan 30 kg ikan. Betul. Nah, sekarang setiap hari gimana ini nafsu makannya atau kondisi ikannya, Kang Ucup? Kalau kondisi ikan sih pertumbuhan bagus juga. Untuk nafsu makannya gimana? Nafsu makan kadang-kadang lihat dari cuaca, Pak. Oh iya. Cuaca dan pH air. Gitu.
Kalau cuaca gimana? Kalau hujan mendung kayak gini gimana? Kalau cuaca gendung sini sih nggak masalah. Kadang dari panas langsung ke hujan. Itu kadang-kadang nafsu makannya kurang, Pak. Oh, berarti kalau apa namanya yang tingkat perbedaan suhu ya, Betul, Pak. terlalu jauh, Iya. nafsu ikan memang akan menjadi sedikit berkurang. memang. Betul, Pak. Betul. Oke. Betul. Untuk segi kematian untuk 1 bulan ini paling udah 10 ekor lah paling, Pak. 10 ekor. Jadi 10 ekor dari 1000 ya. 1000. Oke. Baru apa namanya? Baru 1%. Betul. Yang sedikit. Padahal udah jalan sebulan ya. Betul. 1%. Oke. Kira-kira kita estimasikan, kita prediksikan ini hasilnya bagaimana, Kang Ucup? Kalau lihat dari pertumbuhan sampai sekarang, kayaknya hasilnya akan memuaskan. Dibandingkan dengan pakan yang lain itu, Kayaknya yang udah lebih kita pakai ya? kayaknya lebih bagus yang ini. Kayaknya. Oh, iya. Dari respon ikannya juga. Oke. Seperti itu. Oke. Karena pengaruh ke airnya juga, pakannya bagus kayaknya, Pak. Iya. Nah, ini kayaknya agak sedikit hijau-hijau gini ya? Ya karena tadinya sih berubah, Pak. Tadinya itu udah berubah karena hujan ini pengaruh besar ke air. Oh, iya. Oke. Gitu. Oke, Kang Ucup, terima kasih banyak. Siap, Bapak. Terima Ya. kasih. Selamat bertugas kembali. Oke, teman-teman semuanya, tadi kita sudah timbang rata-rata berapa pertumbuhannya, kemudian kita sudah jawab juga dengan teknisinya. Nah, sekarang kita akan bertanya atau kita akan melihat atau kita akan mendengar langsung pada pembudidaya, kepada YouTuber plus pembudidaya yang telah menggunakan pakan ruby itu sendiri, yaitu dari Agung Official tentunya. Oke, silakan Mas Agung sini. Oke, selamat datang Mas Agung. Selamat datang, Pak. Ya, gini, ini kan kita lagi nyoba pakan ruby ya. Ya mudah-mudahan berhasil. Ya. Untuk mendapatkan, karena pakan ruby itu harganya di bawah, tapi memang benar. proteinnya juga tidak termasuk protein yang tinggi, tidak ya. Nah, Mas Agung sebagai yang udah pernah menggunakan pakan ruby itu sendiri, pengalamannya di kolam air deras bagaimana? Nah, selama saya satu siklus itu untuk pakai pakan ruby ya, itu dalam 5 bulan itu tebar ukuran 70, itu udah size-nya di rata-ratanya sekelisi 2 lah, berarti per ekornya 5 onan itu. Nah, untuk persentase yang saya alami dalam satu siklus pakai pakan ruby itu di atas 55%. Oh, ya. Itu persentase antar pakan dan daging yang dihasilkan, Ya, itu Pak. oke. Untuk prospek nafsu makan juga bagus. Bagus ya. Bagus banget. Itu lahap, pokoknya dalam kita kasih itu lahap banget, langsung habis ikannya itu. Berarti ikan tersebut itu bagus untuk respon terhadap pakannya. Ya. Jadi kita langsung si ikan itu langsung mencerna untuk pakannya itu. Oke, dari harga kan masih di bawah yang lain gitu. Nah, bener banget harganya. Kita bisikan nanti 3 bulan setengah, 2 bulan setengah lagi berarti kan. Iya. Ini. Bagaimana pakan ruby di kolam bioflok tentunya. Nah, bener ini. Kan di saya pengalaman itu di kolam air deras. Nah, ini Pak Dian ini salah satu ownernya kolam bioflok, langsung memakai pakan ruby di kolam bioflok ini tersebut. Iya. Mudah-mudahan ya bagus ya Pak. Bagus, sehingga kita bukan mau promosi, tapi kita mencari alternatif pakan yang bisa mempercepat pertumbuhan, tapi harganya tentunya di bawah. Iya, benar. Oke, Mas Agung. Terima kasih. Ya. Sukses selalu, Pak. Iya, terima kasih. Oke. Sampai jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.